Di dalam kitab suci Allah berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan teliti, agar melihat apa yang sebenarnya hendak dinyatakan para penulis suci, dan apa yang ingin diwahyukan Allah melalui kata-kata mereka. Untuk melacak maksud para penulis suci, hendaknya diperhatikan situasi zaman dan kebudayaan mereka, jenis sastra yang biasa pada waktu itu, serta cara berpikir, berbicara, dan bercerita yang umumnya digunakan pada zaman teks tertentu ditulis. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis, atau profetis, atau puitis, atau dengan jenis sastra lainnya. Oleh karena kitab suci diilhami, maka masih ada satu prinsip lain yang tidak kalah pentingnya, guna penafsiran yang tepat, karena tanpa itu kitab suci akan tinggal huruf mati saja. Akan tetapi kitab suci ditulis oleh Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan dalam roh itu juga. Untuk penafsiran kitab suci sesuai dengan roh yang telah mengilhaminya, Konsili Vatikan II memberikan 3 kriteria. Pertama, memperhatikan dengan seksama isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Sebab bagaimanapun bedanya kitab-kitab itu yang membentuk kitab suci. Namun, kitab suci adalah satu kesatuan atas dasar kesatuan rencana Allah yang pusat dan hatinya adalah Yesus Kristus. Sejak Paskah hati itu sudah dibuka. Ungkapan hati Kristus harus diartikan menurut kitab suci yang memperkenalkan hati Kristus. Hati ini tertutup sebelum kesengsaraan, karena kitab suci masih gelap. Tetapi sesudah sengsaranya, kitab suci terbuka, agar mereka yang sekarang memahaminya dapat mempertimbangkan dan membeda-bedakan bagaimana nubuat-nubuat harus ditafsirkan. Yang kedua, membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Menurut satu semboyan para bapa, kitab suci lebih dahulu ditulis di dalam hati gereja daripada di atas pergamen atau kertas dari kulit. Gereja menyimpan dalam tradisinya kenangan yang hidup akan sabda Allah. Dan Roh Kudus memberi kepadanya penafsiran rohani mengenai kitab suci. Menurut arti rohani yang dikaruniakan roh kepada gereja. Yang ketiga, memperhatikan analogi iman. Dengan analogi iman dimaksudkan hubungan kebenaran-kebenaran iman satu sama lain dan dalam rencana keseluruhan wahyu. Sesuai dengan tradisi tua, arti kitab suci itu bersifat ganda, arti harafiah dan arti rohani. Yang terakhir ini dapat saja bersifat alegoris, moralis, atau anagogis. Kesamaan yang mendalam dari keempat arti ini menjamin kekayaan besar bagi pembacaan kitab suci yang hidup di dalam gereja. Arti harafiah adalah arti yang dicantumkan oleh kata-kata kitab suci dan ditemukan oleh eksegese yang berpegang pada peraturan penafsiran teks secara tepat. Tiap arti kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Sedangkan arti rohani, berkat kesatuan rencana Allah, maka bukan hanya teks kitab suci, melainkan juga kenyataan dan kejadian yang dibicarakan teks itu dapat merupakan tanda. Pertama, arti alegoris, kita dapat memperoleh satu pengertian yang lebih mendalam mengenai kejadian-kejadian apabila kita mengetahui arti yang diperoleh dari peristiwa itu dalam Kristus. Umpamanya, penyeberangan Laut Merah adalah tanda kemenangan Kristus dan dengan demikian tanda pembaptisan. Kedua, arti moral. Kejadian-kejadian yang dibicarakan dalam kitab suci harus mengajak kita untuk melakukan yang baik. Hal-hal itu ditulis sebagai contoh bagi kita, sebagai peringatan. Dan yang ketiga, arti anagogis. Kita dapat melihat kenyataan dan kejadian dalam artinya yang abadi, yang menghantar kita ke atas, ke tanah air abadi. Misalnya,
gereja di bumi ini adalah lambang Yerusalem surgawi.